Ada di antara manusia masuk bulan Ramadan, masuknya dan keluarnya bulan Ramadan sama saja. Jadi ada Ramadan, enggak ada Ramadan sama aja menurut dia. Falam yata'athar min syahri siyam wa lam yazdad raghbah fil khairati wal musara'ati ilaiha. Jadi tidak terpengaruh dengan bulan Ramadan, dengan bulan puasa, tidak tambah ingin melakukan kebaikan dan berlomba-lomba, ya. Nah, orang ini kata penulis telah menyia-nyiakan bagi dirinya ghanimah yang sangat besar yang tidak bisa dihitung. La tuqaddar bi thamanin, tidak bisa diganti dengan apapun, dengan harga apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan sehat sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu yang insyaallah berbarokah ini. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang. Saya selaku MC akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan agar lebih berbarokahnya acara kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz kita, Ustadz Ilham. Kepadanya waktu tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada pagi hari ini berjalan seiring ridha ilahi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Melangkah ke acara berikutnya, yaitu pemaparan program Ramadan serta informasi mengenai penyaluran infak. Mari kita simak penjelasan yang akan dijelaskan oleh Bapak Akbar Ashifa. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Para jamaah yang Allah muliakan, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa sekarang kita telah menginjak bulan Sya'ban di tanggal yang ke-12. Artinya bulan Ramadan tidak lama lagi. Oleh karenanya, sebagaimana biasanya masjid kita tercinta, Masjid Darul Razak, senantiasa menyelenggarakan beberapa kegiatan dalam rangka untuk memakmurkan Masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kami telah susunkan beberapa kegiatan Ramadan di Masjid Darul Razak yang insyaallah akan kita laksanakan. Dan sebelumnya tema Ramadan kali ini adalah bersihkan hati, istiqomahkan diri. Boleh di next? Detail kegiatannya, yang pertama adalah tarhib Ramadan dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan yang kita lakukan sekarang tanggal 12 Sya'ban atau di tanggal 31 Januari, yang akan diisi oleh Ustadz kita Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafizahullah Ta'ala dengan tema jenis-jenis manusia di bulan Ramadan. Kemudian kita memiliki acara yang kedua, ini juga acara tahunan, yaitu takjil dan berbuka sederhana. Ya, setiap hari kita akan mengadakan takjil sederhana, mungkin seperti kurma, kemudian es buah, gorengan dan lain sebagainya. Ini untuk para jamaah yang ingin berbuka puasa di masjid, insya Allah tersedia, para security dan para santri Rumah Tahfidz Darul Razak. Kemudian yang ketiga ada kultum tarawih, dan Masjid Darul Razak tidak melaksanakan kultum setiap hari, hanya beberapa hari saja. Biasanya kami mengadakannya di akhir pekan, itu pun tetap kondisional supaya tidak terlalu lama. Kemudian ada penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ya, penerimaan setiap hari selama bulan Ramadan dan akan disalurkan mulai dari tanggal 25 Ramadan. Dan zakat yang kami terima bisa berupa zakat fitrah maupun zakatul mal, karena Masjid Darul Razak juga memiliki baitul malnya sendiri. Kemudian yang kelima ada pesantren kilat anak dan remaja yang insya Allah akan dikerjakan di tanggal 7 Maret 2026 ya, dari jam 9 sampai dengan maghrib, dan akan diisi oleh Kak Raihan, terbuka untuk anak-anak baik di dalam klaster Montreal ataupun keluar klaster yang ada di sekitar kota wisata. Kemudian yang keenam ada Ramadan berbagi. Ini ada kaitannya juga sebenarnya dengan Ziswaf, cuman ini biasa dibagikan berupa beras tapi bukan termasuk daripada zakat, dan akan diselenggarakan juga dalam afiliasi Baitul Mal Darul Razak. Kemudian kami juga memiliki iftar jama'i, dan ini hanya dilakukan sekali ya,
yaitu tanggal 28 Februari 2026. Ya, kajiannya dimulai dari jam 4 sampai dengan maghrib, dan insya Allah pematerinya ada seorang pemateri spesial, yaitu Al-Ustadz Abdurrahman Dhani LC Hafidhahullah. Beliau selain Ustadz, beliau juga tabib. Jadi isinya itu tidak seperti biasanya, karena beliau akan memberikan input luar biasa tentang dunia kesehatan yang mengkompromikan antara dunia kesehatan modern dan klasik. Selanjutnya kami mengadakan i'tikaf dan sahur bersama di 10 malam terakhir Ramadan. Jadi segala sahur insya Allah akan disiapkan sejumlah dengan jamaah yang mendaftar pada malam tersebut. Kemudian kita juga sediakan berbukanya juga. Kemudian yang ke-9, kalau di tanggal yang i'tikaf dan sahur bersama pada 10 malam hari terakhir, kita juga mengadakan qiyamul lail, tambahan daripada sholat tarawih. Kemudian insya Allah kita akan mengadakan sholat idul fitri tepat di 1 Syawal, yang khotibnya adalah Al-Ustadz Armin Akbar LC Hafidhahullahu Ta'ala. Kemudian yang ke-10, acara kita adalah Silatul Ukhuwah. Pembicaranya adalah Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC Hafidhahullah Ta'ala, dan akan dilaksanakan sekitar atau tanggal 25 April 2026. Itu sekilas tentang detail kegiatan Masjid Ar-Razak selama sebelum Ramadan sampai Ramadan usai. Untuk itu seluruh acara yang penuh dengan keberkahan ini ya tentu tidak akan bisa terrealisasi kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diiringi dengan ta'awun daripada jamaah sekalian, yang mana acara ini setelah kami rapatkan kurang lebih membutuhkan dana 182.700.000 rupiah, lebih banyak 12 juta rupiah dari tahun kemarin. Oleh karenanya kami undang diri kami pribadi dan para jamaah sekalian dan kaum muslimin untuk bisa berta'awun pada terrealisasinya kegiatan Ramadan pada tahun 1447 Hijriah ini. Dan sebagaimana dimengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita di dalam Al-Quran untuk berta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Berta'awunlah, tolong menolonglah, bergotong royonglah dalam hal kebaikan dan hal positif, jangan gotong royong pada hal yang negatif. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mana qasat shadaqatun min mal." Pada hakikatnya sedekah itu tidak mengurangi harta, justru dengan sedekah harta yang ada pada diri kita bertambah dengan keberkahan. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya satu sedekah bisa berkali-kali lipat, bisa 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lebih. Terlebih jika sedekahnya itu difokuskan pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala dan menaikkan derajat kaum muslimin. Nabi SAW sendiri dalam bulan Ramadan itu lebih dermawan daripada bulan-bulan yang lain. Yang kami tampilkan ini adalah rekening daripada Masjid Ar-Razak, ya. Tertera di sini rekening di Bank Syariah Indonesia 1010 144 dan 007. Dan bagi jamaah yang ingin menfoto supaya bisa berta'awun bersama kami dan ingin berdonasi, bisa menambahkan angka 7 di akhir nominal yang ditransfer. Sebagai contoh misalkan 207 rupiah untuk membedakan antara donasi yang digunakan untuk kegiatan Ramadan dan di luar kegiatan Ramadan. Dan yang ingin berkonfirmasi boleh menghubungi Bapak Ardi, namun tidak wajib karena sudah ada angka 7. Bisa juga melalui QRIS, ya, tertera di mading biasanya, namun melalui bank juga tidak ada masalah. Demikian yang bisa kami sampaikan pemaparan acara Ramadan 1447 Hijriah. Apabila ada salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada benarnya itu datangnya murni taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua diberikan kelapangan rezeki untuk ikut berkontribusi dalam syiar Ramadan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan memasuki acara inti, tausiah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Abu Ya'la Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan hal yang wajib untuk kita syukuri, di mana Allah mudahkan kita dan Allah berikan taufik kepada kita semua untuk bisa duduk di majelis yang mulia ini, di Masjid Darur Razak, ya, Darur Razak kan namanya. Kita duduk di sini, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, ini merupakan nikmat besar. Karena dengan duduknya kita di sini untuk sama-sama belajar agama, mencari ridha Allah, akan mendapatkan pahala besar, kemudian dapat ilmu, dan semoga dengannya Allah angkat derajat kita. Duduk bersama di masjid dengan kaum muslimin untuk belajar ilmu agama, ini merupakan keutamaan besar. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan arba'un li arba'. Ada 4 hal yang mendatangkan 4 hal. Rasulullah SAW bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul, ini yang pertama ya, berkumpul. Berkumpulnya di mana? Fi baitin min buyutillahi ta'ala, di salah satu rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yang ketiga, yatluna kitaballah. Kemudian apa yang mereka lakukan juga? Ini yang keempat, wa yatadarasunahu bainahum. Jadi berkumpul, kumpulnya di mana? Di masjid, ya. Kemudian membaca kitab Allah dan mempelajari isi dari kitab Allah. Ini 4 ya. 4 hal ini Bapak Ibu mendatangkan 4 hal juga. Illa nazalat alaihimus sakinah. Ini yang pertama, melainkan akan turun sakinah, ketenangan kepada mereka. Sakinah, ini yang pertama ya. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang kedua, mereka diliputi oleh rahmat Allah. Yang ketiga,
wa haffathumul malaikah. Kata Rasul, para malaikat pun mengelilingi mereka, ikut di majelis ilm. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka, jadi memuji mereka di depan para malaikat. Ini 4 keutamaan Bapak Ibu untuk mereka yang belajar ilmu agama di masjid. Semoga Bapak Ibu kita semua masuk dalam apa yang disabdakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini. Amin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, materi kita sekarang akan membahas tentang jenis-jenis manusia ya di bulan Ramadan. Ini dalam rangka kita menyambut bulan Ramadan. Ya, sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya. Yang bisa jawab boleh pulang atau dapat hadiah ini ya. Baik. Ramadan itu bulan keberapa dari bulan Hijriyah? Siapa yang tahu? Ya, ahsan. Bulan ke-9. Barakallahu fiik. Fadal akhi. Mau yang ini apa mau yang itu? Dua nggak apa-apa, ambil. Iya. Jawab langsung jadi dapat 2. Pembuka, insyaallah. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan nama-nama bulan dari 1 sampai 12 bulan Hijriyah? Sekarang giliran akhwat. Ya, ibu-ibu silakan. Itu yang ini. Ya. Bismillah Ustaz, izin menjawab. Silakan, dengan ibu siapa? Ibu Ustin. Bu Ustin, Masya Allah, silakan. Bulan Muharram. Muharram. Safar. Betul. Bulan Safar. Jumadil Awal. Sebelumnya. Muharram, Safar. Ya. Depannya saya bantu ya. Depannya R. Rabiul Awal. Iya, terus? Rabiul Akhir. Iya. Jumadil Awal. Iya. Jumadil Akhir. Iya. Terus? Rajab. Iya. Sa'ban. Sya'ban. Ramadan. Ramadan. Syawal. Syawal. Zulhijjah. Zulqa'dah. Zulhijjah. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Ustin. Dapat hadiah ya? Masya Allah. Ini ngerepotin antum jadi Pak. Iya. Terima kasih Pak. Jazakallah khairan. Ya. Jadi nama-nama bulan dalam Islam harus hafal Bapak Ibu ya. Karena sangat terkait dengan ibadah kita. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya tentang bulan-bulan. Katakanlah dia merupakan mawaqit, waktu-waktu untuk manusia di antara waktu-waktu ibadah kita, wal hajj, dan untuk haji. Jadi yang pertama adalah apa? Muharram, kedua Safar, ketiga Rabiul Awal, keempat Rabiul Tsani, yang kelima Jumada al-Ula. Bukan Jumadil Awal tapi Jumada al-Ula. Kemudian yang ke berapa? 6 Jumada Ats-Tsaniyah atau Jumadal Akhirah. Boleh ya. Kemudian yang ketujuh Rajab, yang kedelapan Sya'ban, yang kesembilan Ramadan. Berarti Ramadan bulan yang ke-9.
Kemudian yang ke-10 ini pada hafal ya, karena pada nunggu ini biasa habis Ramadan nih, yaitu bulan Syawal. Habis Syawal Dzulqa'dah, habis itu Dzulhijjah. Nah, dari 12 bulan ini ada nama-nama yang harus kita selalu ingat dari bulan-bulan ini. Saya kasih mukadimah dulu ya. Di antara 12 bulan ini ada namanya bulan-bulan haram. Bulan-bulan apa? Haram, bulan-bulan suci. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat At-Taubah 36, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Jadi dari 12 bulan yang tadi itu kata Allah ada 4 bulan haram, 4 bulan suci. Siapa yang bisa menyebutkan? Anta. Laki-laki dulu. Fadal. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Masya Allah. Fadal akhi. Allah barik fiik. Nah, jadi bulan haram, bulan suci yang Allah bilang jangan kalian melakukan kezaliman di dalamnya, itu 4. Yang kata Rasul, salasun mutawaliyat, 3 bulannya berurutan. Bulan ke-10, 11, 12. Bulan ke-11, 12 dan ke-1. Ya, salasun mutawaliyat. Ini bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Kemudian yang keempatnya bulan apa? Bulan Rajab. Yang keempatnya bulan Rajab. Jadi 4 bulan haram, ya. Baik. Dari 12 bulan ini, dari 12 bulan Hijriyah ada 3 bulan haji. Yang Allah Subhanahu wa taala bilang, "Al-hajju asyhurum ma'lumat." Haji ini ada bulan-bulan maklum. Siapa yang mau jawab? Bulan-bulan haji. Ya, Ustaz ikutan. Masya Allah. Akhwat dulu Ustaz ya. Ya. Kalau Ustaz ngetes antum, nanya ke mereka nanti. Fadal, ibu-ibu, silakan tafadhalna. Ya, ibu siapa? Kasih mic-nya. Bulan-bulan haji ada 3. Bismillah. Ya. Bulan haji itu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, iya. sama apa tadi ya, Rajab ya apa ya? Syawal. Syawal, betul. Bulan haji itu dari bulan Syawal, bulan 10, 11 dan 12. Itu namanya bulan-bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi kalau misalkan antum mau haji tamattu mulainya di Syawal, boleh berangkat Syawal, habis itu tunggu nanti sampai tanggal 8 Dzulhijjah, ya. Tayyib. Betul ya, Masya Allah, dapat hadiah. Dengan ibu siapa tadi? Ibu Linda. Ibu Linda, Masya Allah. Tayyib. Berikutnya Bapak Ibu, sekarang kita berada di bulan apa? Bulan Sya'ban. Itu nggak ada hadiahnya nih, semuanya jawab. Masya Allah. Semeja-mejanya dikasih buat ibu. Baik, sekarang Bapak Ibu, kita berada di bulan Sya'ban. Ya, ada apa dengan bulan Sya'ban? Sebelum Ramadan, kita ini sekitar 2 pekanan lagi masuk ke Ramadan ya. Bulan Sya'ban ini pernah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu melihat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa. Kata Usama bin Zaid, "Wahai Rasulullah, aku enggak melihat engkau memperbanyak puasa di suatu bulan lain daripada bulan Sya'ban ini kalau dibandingkan dengan bulan yang lain." Jadi beliau dilihat sama Usama bin Zaid radhiyallahu an banyak berpuasa. Kemudian
Rasulullah SAW berkata, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Itu adalah bulan yang manusia banyak lalai. Baina Rajaba wa Ramadan. Bulan ini antara Rajab dan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban ini yang kita berada sekarang di hari-hari ini, Bapak Ibu, ini kata Rasulullah SAW, manusia banyak lalai. Alasannya karena diapit dengan 2 bulan ini. Tadi disebutkan sama siapa tadi? Antum? Ya, Ilham ya. Rajab termasuk bulan haram. Manusia sangat mengagungkan bulan Rajab. Ramadan kita banyak nunggu-nunggu. Makanya Sya'ban ini manusia lalai. Ya. Kata Rasul, ini bulan atau itu bulan, manusia banyak lalai. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan ini Bapak Ibu, amal-amal semuanya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala ila rabbil alamin. Jadi amalan kita di bulan ini diangkat. Jadi kalau ulama berkata tentang derajat diangkatnya amalan, itu ada derajat yang pertama diangkat amalan itu ada yang yaumi, tiap hari. Tiap hari itu ba'da subuh, ba'da asar diangkat. Kemudian ada yang usbu'i, tiap pekan, hari Senin dan hari Kamis. Ada yang sanawiyan, tiap tahun diangkat. Nah, di bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah SAW, di bulan Sya'ban ini Bapak Ibu, amal-amal diangkat ila rabbil alamin, kepada Allah Rabbul Alamin. Dan beliau berkata, wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku senang Bapak Ibu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalku ketika diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berpuasa. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suka dan cinta kalau amalnya ketika diangkat beliau puasa. Ini alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban. Dan ada pelajaran yang menarik Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwa di bulan Sya'ban ini amal-amal diangkat. Dan tentunya Allah Ta'ala berfirman, kita semua tahu, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Naik ke atas al-kalimut thayyib, kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik, wal amalus salihu yarfa'uh, dan amal soleh itu diangkat. Dan Rasulullah SAW Bapak Ibu mencontohkan kepada kita amal ketika diangkat Rasul dalam keadaan sempurna, ya, lagi puasa, supaya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu tentunya itu sempurna. Makanya Bapak Ibu, kita malu kalau misalkan ketika amal diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau amal kita jelek, kalau amal kita buruk. Misalkan amal solat kita ya diangkat, dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, ternyata solat kita tidak khusyuk, solat kita cepat-cepat, terburu-buru, malu enggak kita? Malu, ya. Makanya ini mengingatkan kita, ketika amal diangkat, kita lebih serius untuk ibadah. Kita bersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ketika kita salat kita usahakan khusyuk, tidak buru-buru. Kemudian juga kalau sedekah di kantong, misalkan ada beberapa lembar, kita milihnya yang bagus apa yang jelek? Bagus itu dari dua sisi, kertasnya bagus, ya, plus warnanya, ya. Di kantong ada warna merah, ada warna biru, ada abu-abu, ya. Nah, kita dikasih rezeki sama Allah banyak sekali nih.
Apakah kita mengeluarkan yang merah atau biru atau abu-abu? Sebagian kita Bapak Ibu dikasih rezeki sama Allah banyak, tapi ketika sedekah cari yang abu-abu, pun yang lecek. Ya. Subhanallah. Jadi bulan ini mengingatkan kita Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita memperbaiki amalan kita agar sempurna dan agar Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang besar. Dan semoga duduknya kita di sini Bapak Ibu sama-sama mencari ridha Allah, duduk membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi amal soleh buat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Nasa'i dan disesuaikan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, "Atakum Ramadan." Datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah azza wa jalla mewajibkan atas kalian melakukan puasa Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama. Di bulan itu pintu-pintu langit dibuka. Dalam lafaz yang lain, pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan di bulan itu pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan di bulan tersebut syaitan-syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan tersebut ada satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak memperoleh kebajikan di malam itu, dia tidak memperoleh kebajikan apapun. Ini sebagian atau beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu tentang Ramadan. Di Ramadan ini kata Rasul bulan yang berkah, bulan yang diberkahi. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, nyari keberkahan Ramadan, tentunya dengan mengisi, bukan hanya dengan senang ya. Senang dituntut kita datang Ramadan, Masya Allah bahagia. Tapi tidak cukup. Kita datang, ketika Ramadan datang, kita juga harus apa? Harus mengisinya dengan amal soleh. Nah, kita akan bahas Bapak Ibu tentang aksam an-nas, jenis-jenis manusia di bulan Ramadan. Saya akan bacakan dari kitab Mukhalafat Ramadan oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Sadhan. Jadi kalau ikhwah yang bisa bahasa Arab tinggal lihat, bisa di-download ya, ada PDF-nya. Judulnya ini ikhwan, judulnya adalah Mukhalafat Ramadan. Hal-hal yang menyimpang, yang salah, yang keliru di bulan Ramadan. Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari halaman yang ke-11 penulis hafizahullah taala berbicara tentang aksam an-nas fi Ramadan, jenis-jenis manusia di bulan Ramadan. Ya. Kata beliau, yanqasimun nas fi syahri Ramadan ila aksam. Jadi manusia di bulan Ramadan itu terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, jenis yang pertama beliau bagi menjadi 6 jenis Bapak Ibu. Kata faminhum, ini berarti jenis yang pertama ya. Qismun yantadhiru hadha syahr
bi farigis sabri wa tazdad farhatuhu bi wusulihi. Jadi ada jenis manusia yang nunggu bulan ini dengan benar-benar sabar. Kemudian semakin senang, semakin bahagia ketika dia sampai dan berjumpa dengan bulan Ramadan. Senangnya luar biasa. Ketika sampai, orang ini pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, karena dia dikasih umur panjang, ya. Dia pun bersungguh-sungguh dengan melakukan berbagai macam jenis ibadah. Puasanya, karena Allah kan wajibkan di bulan Ramadan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dia lakukan semua jenis ibadah atau banyak jenis ibadah seperti puasa, solatnya, solat wajibnya tentu dijaga, plus malamnya Ramadan dengan solat tarawih. Kemudian sedekah, zikir, dan yang lain-lain. Dan jenis ini merupakan sebaik-baik jenis. Ya. Ibnu Abbas, Bapak Ibu yang Allah muliakan radhiyallahu anhuma, pernah mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi. Kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling bagus, paling dermawan. Ya. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika berjumpa dengan Jibril. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan. Dan Jibril, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan hatta yansalikh, sampai selesai bulan Ramadan itu. Ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an di depan Jibril. Jadi Bapak Ibu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita nyetorkan Quran. Ini plus murojaah. Jadi makanya di malam hari bulan Ramadan bagus buat kita tadarusan baca Quran. Ya, kita baca Quran. Fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam, dan apabila dia dijumpai oleh Jibril alaihi salam, kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah. Subhanallah. Ketika dijumpai oleh Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik dengan kebaikannya, sangat dermawan beliau ini, sampai diibaratkan seperti angin yang berhembus. Ini saking dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Nah, ini contoh buat kita dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berada di bulan Ramadan. Rasul, kedermawanannya, kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini seperti angin yang berhembus, sangat-sangat mudah, sangat-sangat dermawan, sangat-sangat baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita diberi taufik, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh di bulan Ramadan dengan lebih sempurna lagi. Amin. Jadi kalau kita nanti diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan, jangan sia-siakan Bapak Ibu. Ya, dan kita berdoa agar Allah kasih taufik. Karena berjumpa dengan bulan Ramadan itu mahal. Mahal. Umur panjang itu mahal Bapak Ibu. Cuma banyak kita itu lalai dari mensyukurinya. Ada sebuah hadis Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ya. Hadisnya saya bacakan di sini ya. Hadis dari Talha bin Ubaidillah.
Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, kalau di buku yang tadi buat hadiah itu di halaman ke-15 ya. 15 paling bawah. Di hadis Talha bin Ubaidillah ini disebutkan ada dua orang dari Bani Qudha'ah. Di sini disebutkan min Bali. Bali ini dari Bani Qudha'ah. Datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk Islam. Ya. Dan disebutkan dari hadis ini keislaman dari salah satu dari keduanya itu salah satu dari keduanya ini lebih semangat ya, dan sampai ikut jihad kemudian mati syahid ya, mati syahid. Saya tanya Bapak Ibu, orang yang jihadnya bukan jihad-jihadan ya, bukan ngebom sana ngebom sini asal-asalan, itu bukan jihad. Orang yang berjihad kemudian dimatikan atau dia mati syahid, balasannya apa Bapak Ibu? Surga. Ya. Ini jihadnya di zaman Rasulullah SAW. Subhanallah. Dia mati syahid, meninggal di medan perang. Dan di hadis ini disebutkan kawannya, kan dua orang yang datang ke Rasul, kawannya Bapak Ibu dikasih umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala 1 tahun berikutnya. Jadi bedanya 1 tahun. Ya, cuma 1 tahun bedanya, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, 5 tahun, bukan 10 tahun, apalagi saja. Kemudian setelah 1 tahun itu dia pun berarti dua-duanya meninggal. Yang satu mati syahid, meninggal duluan. Yang kedua 1 tahun berikutnya, tapi meninggalnya tidak dalam pertempuran, tidak di medan jihad, meninggal biasa seperti kebanyakan orang. Qala Talha, fara'aitu fil manami baina ana inda babil jannah idza ana bihima. Kata Talha, kemudian aku bermimpi ada di depan pintu sorga, dan tiba-tiba aku melihat kedua orang tersebut. Kemudian kata beliau, di mimpi tersebut keluarlah malaikat, fa'adhina lilladhi tuwfiya al-akhiru minhuma. Dan ternyata malaikat Bapak Ibu mempersilahkan masuk ke sorga, kepada orang yang meninggalnya terakhir, yang meninggalnya mati tidak dalam keadaan jihad. Kemudian keluar lagi, fa'adhina lilladhi istushhida. Setelah itu dia izinkan untuk orang yang mati syahid untuk masuk surga berikutnya. Jadi yang masuk surga duluan siapa? Yang mati syahid atau yang tidak mati syahid? Yang tidak mati syahid masuk surga duluan. Ya. Tsumma raja'a ilayya. Kemudian malaikat itu balik kepadaku. Kemudian malaikat itu berkata, irji' fa innaka lam ya'nil 'ad. Adapun engkau wahai Talha, balik lagi. Belum saatnya engkau mendapatkan karunia ini. Terbangunlah Talha di pagi harinya. Beliau radhiyallahu an menyampaikan berita ini kepada manusia. Dan sampailah berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mimpinya Talha bin Ubaidillah. Kemudian manusia menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Min ayyi dzalika ta'jabun, kata Rasul. Dari sisi mananya kalian merasa heran, aneh? Ya. Kemudian kata mereka, "Ya Rasulullah, hadza kana ashadda ar-rajulaini ijtihadan, thumma istujhida wa dakhala hadzal akhir al-jannah." Mereka menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu,
atau tentang keheranannya. Wahai Rasulullah, kata mereka, yang masuk surga belakangan itu sangat rajin, lebih dari yang belakangan. Dan dia pun meninggal mati syahid. Tetapi yang terakhir meninggalnya masuk surga duluan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kata Rasulullah SAW, alaysa qad makatha ba'dahu sanatan? Bukankah sahabat yang masuk surga duluan dia hidup 1 tahun berikutnya? Kata para sahabat, bala, ya wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa adraka ramadhana fasama, dan dia pun berjumpa dengan bulan Ramadan lagi dan dia melakukan puasa. Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah, dan dalam 1 tahun itu, kata Rasulullah SAW, dan dalam 1 tahun itu dia melakukan solat ini, solat itu, melakukan sujud. Kemudian Rasulullah SAW, kemudian mereka berkata, bala, iya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ar. Kata Rasul, antara keduanya dari sisi derajat bagaikan langit dengan bumi. Subhanallah. Lihat Bapak Ibu, bagaikan langit dengan bumi. Derajatnya sangat jauh sekali. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang keutamaan berjumpa dengan bulan Ramadan. Keutamaan punya umur panjang dan diisi dengan ketaatan. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu dikasih umur panjang sama Allah, wajib syukur. Umur panjang ini Bapak Ibu selain nikmat, dia amanah. Kalau Bapak Ibu dikasih tahu besok meninggal, ya, ada yang tahu nggak besok meninggal? Nggak ada. Kita nggak tahu kan meninggalnya kapan. Bisa jadi nanti malam. Mungkin nggak nanti malam. Mungkin sekali, sangat mungkin. Sangat-sangat mungkin. Ya, kan kita tidak tahu. Kalau ada di antara kita dikasih tahu, misalkan ya, besok meninggal. Misalkan ilustrasinya, tapi kalau mau diundur bayar ya 500 juta. Mau nggak? Untuk hidup setahun lagi? Pasti mau. Kita Bapak Ibu ketika sakit itu usaha untuk sembuhnya luar biasa. Ya. Ke rumah sakit, ya, obat ini, obat itu, murojaah ke dokter dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, hadis ini mengingatkan kita bahwa umur panjang itu nikmat sangat besar. Sangat-sangat besar. Ya. Makanya kata Rasul, sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, yang bagus amalnya. Tapi kalau Allah kasih umur panjang amalnya enggak bagus, itu celaka orang. Makanya ketika Allah kasih umur panjang pada kita Bapak Ibu, jangan sia-siakan. Ya. Ketika berjumpa sama bulan Ramadan harus senang. Kita sambut dengan puasa. Lihat, orang tadi kata Rasulullah SAW 1 tahun hidup, kemudian berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian di 1 tahun itu dia isi dengan sholat, dia isi dengan sujud, dan pahalanya sangat melimpah, sangat banyak, bahkan mengungguli orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid kalah. Ya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul berkata, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh." Kedudukan keduanya itu dari sisi derajat itu sangat beda sekali antara langit dan bumi. Nah, dari sini juga kita tahu Bapak Ibu tentang bodohnya orang yang cepat atau ingin cepat mati. Ada masalah bunuh diri. Ya. Ada masalah sama istrinya, loncat dari loteng. Ya.
mood akhirnya mati. Ada masalah dengan siapapun, ambil pisau bunuh diri, wallahiyazubillah. Dia kira bunuh diri itu menyelesaikan masalah, padahal tidak. Bunuh diri itu mendatangkan masalah yang baru dan lebih besar lagi. Ya, Rasulullah SAW mengabarkan pada kita Bapak Ibu, orang yang bunuh diri dengan sesuatu akan disiksa dengan itu juga. Wallahiyazubillah. Yang lebih parah lagi, bunuh diri mengatasnamakan jihad. Ini lebih parah lagi ini. Udah salah, menyesatkan orang juga. Pakai bom di tubuhnya, kemudian meledakkan dirinya. Katanya ingin cepat masuk surga. Ketemu bidadari. Ini keliru. Ya. Lihat di masa Rasulullah Bapak Ibu, ada yang mati syahid, meninggal mati syahid, itu derajatnya bisa diungguli sama yang meninggal 1 tahun berikutnya padahal tidak mati syahid. Karena itu ketika Bapak Ibu dikasih umur panjang sama Allah, jangan sia-siakan. Ya, kita isi dengan amal soleh, dengan zikir, kita isi dengan sholat, kita isi dengan puasa, kita isi dengan baca Quran, kita isi dengan sedekah. Kalau nggak bisa sedekah harta, banyakin senyum. Ya, Masya Allah. Anda lihat antum senyum terus, bahagia di hati Anda. Ya, jadi ketemu sama orang senyum, senang orang. Rasul bilang apa Bapak Ibu? Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumnya engkau kepada saudaramu itu apa? Sedekah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu itu dikasih umur panjang nanti jumpa sama Ramadan, jangan sia-siakan karena belum tentu kita bisa jumpa sama Ramadan. Beberapa tahun yang lalu saya punya kawan semangat dia kalau ibadah Ramadan, dan dia bilang saya mau ketemu lagi sama Ramadan, sampai doa-doa. Subhanallah, sedikit beberapa hari lagi masuk Ramadan meninggal. Ya, meninggal. Dan mungkin di antara kita banyak juga dulu jalan sama kawan, sama teman, sama guru, sama murid, sama kawan, sama tetangga. Sekarang mereka sudah berada di bawah kubur. Di kuburan maksud saya, di bawah tanah. Nanti pun kita akan seperti itu Bapak Ibu. Kita akan masuk ke liang lahat, dikubur oleh orang-orang yang mencintai kita. Tega ya? Katanya cinta sama kita, tapi nguburkan kita. Dan nasib kita nanti seperti itu. Sebelum itu terjadi, maka kita isi hidup kita dengan amal soleh. Mudah-mudahan kita dikasih umur panjang dalam taat, jumpa sama Ramadan Bapak Ibu. Amin ya. Nah, jadi kalau jenis pertama ini dari jenis manusia ini jenis manusia yang terbaik. Kemudian disebutkan di sini wa minan nasi qismun yadkhulu alaihi syahru ramadan wa yakhruju wa huwa ala ma kana alaihi qabla ramadan. Ini jenis manusia yang kedua. Ada di antara manusia masuk bulan Ramadan, masuknya dan keluarnya bulan Ramadan sama saja. Ini jenis manusia yang kedua nih. Jadi ada Ramadan, enggak ada Ramadan sama aja menurut dia. Falam yata'athar min syahri siyam wa lam yazdad raghbah fil khairati wal musara'ati ilaiha. Jadi tidak terpengaruh dengan bulan Ramadan, dengan bulan puasa, tidak tambah ingin melakukan kebaikan dan berlomba-lomba. Ya. Nah, orang ini kata penulis telah menyia-nyiakan bagi dirinya ghanimah yang sangat besar yang tidak bisa dihitung. La tuqaddar bi thamanin. Tidak bisa diganti dengan apapun, dengan harga apapun. Jadi bulan Ramadan ini Bapak Ibu banyak kebaikannya. Jangan sampai kita menjadi jenis manusia yang kedua ini.
menjadi jenis manusia yang Ramadan ada dengan datang kemudian Ramadan pergi, kita biasa aja. Ya. Innal muslim al-harisa yazdadu hirsuhu fil awqat allati yakthuru fiha al-khairu wath-thawab. Karena muslim yang semangat, antusias itu semakin semangat ketika waktu-waktu itu banyak pahala dan banyak kebaikan. Nah, Ramadan ini Bapak Ibu, Rasul tadi bilang apa? Bulan keberkahan. Oleh karena itu ketika kita dikasih umur panjang berjumpa dengan bulan Ramadan, jangan disia-siakan ya. Ini jenis manusia yang kedua. Jenis manusia yang ketiga kata beliau, wa minan nasi qismun la ya'rifullaha illa fi Ramadan. Di antara manusia ada jenis manusia yang dia tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Jadi ada jenis manusia di antara kita Bapak Ibu tidak kenal sama Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Fa idza jaa Ramadan ra'aitahum ruk'an sujada. Kalau datang bulan Ramadan, Anda lihat dia ruku, mereka sujud, rajin salat, ya. Fa idzan salakha Ramadan adu ila ma kanu alaihi minal ma'asi. Tapi kalau Ramadan sudah berakhir, balik lagi tuh mereka. Balik lagi melakukan perbuatan maksiat. Wa ulaikal qaum qad dzakaru dzukiru lil imami Ahmad wal Fudail ibn Iyad. Mereka itu adalah kaum yang pernah disebutkan kepada dua imam besar, kepada Imam Ahmad dan Fudail bin Iyad. Jadi Imam Ahmad dikasih tahu ada kaum seperti itu tuh. Rajinnya pas di bulan Ramadan, disebut Ramadhaniyun. Kemudian apa perkataan Imam Ahmad dan Fudail bin Iyad? Kata beliau, bi'sal qaumu la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah orang yang tidak kenal kepada Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Ini ada nih jenis manusia yang seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kelihatan sholatnya di Ramadan saja ya. Itu pun kadang sepekan doang ya, puasanya kemudian sholat di masjid tarawihnya sepekan. Makanya Bapak Ibu bisa lihat tuh masjid-masjid, musola-musola langgar-langgar di bulan Ramadan tuh di awal penuh, tapi ketika hari berlalu sepekan ada kemajuan tuh, kemajuan sopnya maksudnya, sopnya tambah maju ya. Apalagi pas mendekati finish tinggal beberapa orang saja di sebagian masjid, tapi Masya Allah di sebagian masjid ada full Masya Allah, dan sebagian Alhamdulillah kaum muslimin sadar ya. Apalagi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu full penuh sampai 5 kilo di hari-hari akhir menjelang apa? Jelang Ramadan Masya Allah. Itu luar biasa. Tahun kemarin saja sampai 5 kilo lebih semua ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika mereka disebut kepada Imam Ahmad dan Fudail bin Iyad, kata mereka berdua, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak kenal sama Allah kecuali di bulan Ramadan ya. Dan mereka itu tertipu sama syaitan. Nah, nasihat beliau kepada mereka, wa ila haula'il qaum, kepada mereka itu, nukhatibuhum muraghibina lahum wa murahhibin, maka kami nasihatkan kepada mereka dengan memberikan motivasi dan supaya mereka takut. Hendaknya mereka bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha ya, dan betul-betul mengisi waktu dan musim ini dengan taubat, dengan istighfar,
dan tidak melakukan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Sesungguhnya aku betul-betul mengampuni orang yang bertaubat, orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian dia mendapat petunjuk. Dan Allah Ta'ala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang taubat, orang yang beriman dan beramal soleh, mereka, kata Allah, akan Allah gantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Jadi kalau mereka taubat dan Allah tahu tentang kejujuran dan keikhlasan mereka, pasti Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Yang buruk-buruk diganti dengan yang baik-baik. Ini kesempatan Bapak Ibu, ya, kesempatan untuk memperbaiki diri di bulan Ramadan agar Allah ampuni dosa-dosa kita semua, Allah rahmati kita semua. Tapi kalau mereka tetap berada di dalam maksiat, ya, maka mereka berada dalam bahaya yang sangat besar. Nah, jadi ini jenis manusia yang ke berapa Bapak Ibu? 3, ya. Sekarang kita masuk ke jenis manusia yang keempat menurut beliau. Wa minan nas, nanti kalau selesai 6 saya tanya satu-satu, ya, terutama ibu-ibu yang ngobrol, ya, ibu-ibu yang ngobrol saya tanya nanti, yang nggak bisa jawab disetrap, ya, disetrap berdiri sampai jam 12 dengan tangannya nempel di sini satu, ya, nah itu, terus kakinya ngangkat satu. Baik. Jenis yang keempat dari jenis manusia, wa minan nas, di antara manusia, kata beliau, kismun yusawwimu batnahu anil mat'umati wa la yaltafitu ila ma siwa dhalik fatara ab'adan nasi anil akli wasyurbi fi Ramadan. Ada jenis manusia yang memuasakan perutnya dari berbagai macam makanan, masuk juga minuman, ya. Dia betul-betul Anda lihat jauh, nggak mau makan, nggak mau minum, betul-betul puasa di Ramadan. Tetapi masalahnya di sini. Lakin akan tetapi la yajidu harajan fi sima'il munkarati wal ghibah wan namimah was sukhriyah. Tetapi masih saja dengarkan hal-hal yang mungkar, dengarkan gibah, gunjingan orang didengar, ya, wan namimah, adu domba, was sukhriyah, ngejek, bahkan wahada daidanuhu fi Ramadan wa ghairihi. Ini kebiasaan dia atau mereka di Ramadan dan selain Ramadan, malah asyik gitu. Jadi dia nggak perhatian sama Ramadan, puasa betul puasa, tapi asyik ngobrolin orang, ya, gunjingin orang, gibahin orang, jelek-jelekan orang. Ini bahaya ini, ya. Taib. Saya akan bahas puasa, Bapak Ibu. Orang yang puasa semacam ini berarti dia baru puasa jasmani saja. Puasa itu seperti yang kita dapatkan dari ulama, seperti yang kita dapatkan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu ada 2 jenis. Puasa jasmani ini kita dituntut untuk melakukannya. Selain puasa jasmani juga kita harus maknawinya puasa maknawi. Taib. Siapa yang bisa menyebutkan definisi puasa yang bisa dapat hadiah? 2 aja, ya.
Dua. Siapa yang bisa menyebutkan definisi puasa? Nah, ya, ibu-ibu kan ya? Bapak-bapak sudah banyak. Ibu-ibu, Ada Ustaz. silakan. Apa itu definisi puasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Menginginkan wabarakatuh. puasa menginikan hawa nafsu, Apa ibu? menahan hawa nafsu. bukan Menahan puasa. hawa nafsu. Masya Allah. Dan Barakallahu termasuk fiik. makan dan minum, Dan menahan termasuk makan dan minum. Iya. Masya Allah, masya Allah. Betul. Dapat 2 buku. lapar. Alhamdulillah. Afan. Dengan ibu siapa tadi? Dengan Ibu Ema. Bu Emma, Masya Allah, barakallahu fiik ibu ya. Mudah-mudahan Allah kasih pahala sama ibu, Allah kasih keberkahan, Allah jaga ibu dan keluarga ibu dan semua yang hadir di sini. Amin. Jadi gini Bapak Ibu, Masya Allah. kita ulas ya tentang arti dan makna puasa. Baik. Puasa definisinya bisa dicatat adalah tadi singkatnya tadi yang disebutkan sama Bu Emma ya. Puasa adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Ini definisi puasa ya menurut syariat. Kalau menurut bahasa artinya menahan ya. Baik, puasa adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah. Jadi puasa ini ibadah Bapak Ibu. Ya. Ibadahnya dengan cara apa? Bil imsak, dengan cara menahan diri. Menahan diri dari apa? Anil muftirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari kapan sampai kapan? Min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila gurubi asyamsi, sampai terbenam matahari. Ya. Siapa yang bisa ngulang? Ya, silakan. Apa? Puasa? Tadi udah dicatat ya? Oh, ibadah dengan menahan hawa nafsu. Ibadah dengan menahan hawa Nafsu, dari makan, minum, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Iya, betul. Tapi ibadah dari menahan hawa nafsunya saya tidak sebut tadi. Cuma karena jawab dapat hadiah. Ya, saya hargai keberaniannya dan ikut sertanya. Jadi harus dihargai. Jadi gini, ibadah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari kapan sampai kapan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kita ini kalau puasa berarti ibadah. Ibadahnya dari menahan apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja? Makan, minum, terus jima, hubungan suami istri, dan hal-hal yang disebutkan sama ulama ya, yang membatalkan puasa. Nah, dari kapan sampai kapan? Dari terbit matahari atau terbit fajar? Awas, kalau terbit matahari nggak sah puasanya ibu-ibu. Hah? Saya tanya, terbit matahari jam berapa? Ya? Terbit matahari jam 6-an kan? Kalau misalkan Bapak Ibu masih makan setelah subuh, nanti terbit matahari baru menahan diri, nggak sah puasanya. Ya, bahkan di buku ini dibahas tentang orang yang nunggu sampai hayya 'alas shalah hayya 'alal falah itu baru dia imsak. Ini keliru.
kata saya Abdul Aziz bin Muhammad Sadahan, puasanya tidak sah, gitu ya. Ingat, dari terbit fajar sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Itu puasa yang syar'i. Ada sebagian kelompok sempalan dibilang kami puasanya sampai jam 5 saja. Jadi 1 jam sebelum jam 6 belum terbenam matahari, buka tuh mereka. Sah tidak puasanya? Tidak sah. Ya. Karena puasa itu ada aturannya dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh kita ngarang-ngarang ibadah, ya. Nah, tadi yang disebut ini Bapak Ibu, ini namanya puasa jasmani. Dapat pahala tidak? Dapat, karena ibadah. Ibadah puasa itu kita nahan diri dari makan di siang hari, lagi lapar-laparnya, ya. Ada kita lihat menu makanan, ya. Menu makanannya ada sayur asem, tempe, tahu, ayam goreng, sambal terasi, ya, satunya sate, satunya lodeh, gorengan, ya. Walaupun lapar, kita sabar tidak? Sabar, nahan diri. Kita nahan diri karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun haus di siang hari Bapak Ibu jalan, ya, kemudian ingin minum, sabar, menahan diri, dan itu menahan dirinya ibadah, ya, ibadah sampai nanti terbenam matahari. Dan subhanallah, mendekati buka itu Allah kasih kebahagiaan pada kita. Dan benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa lis-shaimi farhatan, orang yang puasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Di antaranya kebahagiaan ketika hendak buka. Makanya jangan aneh kalau ada orang 1 jam sebelumnya sudah duduk di depan makanan. Kapan nih bukanya, ya? Senang udah. Ya alhamdulillah, ya, puasa. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, ini puasa apa namanya? Jasmani. Nah, puasa jasmani supaya lebih sempurna lagi dan dapat pahala juga, kita juga harus menahan diri tadi dari apa? Dari hawa nafsu tadi, dari hal-hal yang mengurangi nilai puasa. Bahkan kalau kita tidak menahan diri dari hal tersebut, itu tidak dapat pahala kecuali cuma lapar dan dahaga saja. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi 'azza wa jalla hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur dan perbuatan zur, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Ini, ya, hadisnya sahih. Jadi Bapak Ibu, Rasul SAW mengasih tahu ke kita, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur. Perkataan zur itu perkataan dosa. Kullu qaulin muharram, semua perkataan yang mengandung dosa. Bukan arti berkata apa? Ada terjemahan yang kurang luas. Jadi ada yang menerjemahkan man lam yada' qaula zur, barang siapa yang meninggalkan perkataan apa? Zur itu bohong, ya. Ada yang menerjemahkan satu sisi saja, itu kurang tepat. Qaulu zur di sini, ya, perkataan yang mengandung keharaman, mengandung dosa. Apakah itu berkata bohong, ya, bohong, atau ngomong jorok, atau gibah, atau apa lagi yang mengandung dosa Bapak Ibu? Namimah, atau apa lagi?
Mengadu domba, tadi namimah ngadu domba. Terus apa? Hah? Ngejek, betul. Bully. Semua perkataan-perkataan yang mengandung keharaman masuk kepada qaulaz zur. Makanya ketika kita puasa menahan diri dari makan dan minum, mulut kita juga dijaga. Mulut kita juga puasa. Mulut kita puasa, Bapak Ibu. Jangan kita puasa tapi mulut kita enggak dijaga. Ngomongin orang, nyela orang, caci maki orang, ya. Ini akan mengurangi nilai puasa, bahkan kata Rasul, Allah enggak butuh dia ninggalkan makan dan minumnya. Wal amala bihi, dan tidak meninggalkan perbuatan zur, perbuatan yang mengandung dosa. Nah, siapa yang bisa ngasih contoh 3 perbuatan yang mengandung dosa? Ini umum perbuatannya. Ikhwan 3, akhwat 3. Ya, fadhal akhi. Perbuatan yang mengandung dosa. Atau 2 saja, 2 enggak apa-apa. 2. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antaranya perbuatan yang mengandung dosa ya, Ustaz. Ya. Sebagai ikhwan tidak berusaha menjaga pandangan. Masya Allah. Lalu yang kedua, masih memiliki apa? Iri atau dengki, Ustaz. Iri atau dengki? Ya. Ini prakteknya apa? Yang di luar hati, di luar hati. Di luar hati ya, Ustaz. Iya, kan iri dengki kan penyakit hati kan ya? Iya. Nah, kalau yang di luar hati, contoh perbuatan jahat. Contoh perbuatan jahat semisalnya menyakiti hewan, Ustaz. Sahih, ahsan, tabarakallah fiik. Masya Allah, jazakallah khairan akhi. Oh, ini dah habis ini hadiahnya. Oh, fadal Pak. Masya Allah. Dengan akhi siapa tuh? Rizki. Barakallah fiik, akhi Rizki. Barakallah fiik. Ya. Tadi contohnya untuk ikhwan, dan ini juga untuk akhwat. Ya, pandangannya tidak dijaga ketika puasa. Ya. Ini betul sekali. Ini pintu maksiat. Ya. Ketika kita puasa, kita juga harus lebih bisa menjaga pandangan kita. Jangan kita umbar pandangan kita, karena bisa mengurangi nilai puasa kita. Kemudian yang kedua, mengganggu hewan, mendolimi hewan. Ya, ini tidak boleh. Ya, nggak boleh kalau ada semut, kurang kerjaan kita cari-cari semut dipites, mati, gitu ya. Boleh nggak Bapak Ibu? Nggak boleh, haram. Bunuh semut haram. Ya. Ada kucing ditendang, padahal kucingnya nggak ngapa-ngapain. Ya. Ada nggak yang nendang kucing Bapak Ibu? Banyak. Itu orang nggak punya akal itu. Ya. Kalau nggak suka, diusir aja udah, nggak usah disakiti, ya tidak? Karena itu juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dan kadang kucing kasihan lapar, datang ke antum nggak punya ini, nggak punya duit, nggak tahu beli makanan, susah. Kasih makan, kalau nggak suka pergi, jangan ditendang. Ya, karena dia makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta anjing, kita kalau nggak suka sama anjing, ya kita nggak usah ngelempar anjing dengan batu sampai mati. Kecuali kalau anjing gila kali ya, itu boleh kita bunuh. Atau anjing hitam kata Rasulullah SAW. Tapi kalau anjing biasa, ngapain? Ya, nggak boleh kita ganggu.
Kalau misalkan dia haus pun, kita dianjurkan kasih minum. Dengan kasih minum dapat pahala tidak? Dapat pahala. Bahkan Rasul mengabarkan ke kita ada wanita pezina itu masuk surga gara-gara apa? Ngasih minum anjing. Tapi ingat, kita juga tidak boleh memelihara anjing kalau tidak ada perlunya. Ya, tapi juga tidak boleh nyakitin anjing. Ini yang perlu diperhatikan ya. Nah, ibu-ibu kasih contoh 2 contoh perbuatan yang haram. Silakan yang ngomong tadi, yang bilang saya. Assalamualaikum. Ibu siapa tadi? Yuke. Ibu Yuke. Ya. Silakan. Contoh 2 Bu ya. Ya, contoh perbuatan haram. Satu, curang, Ustadz. Misalnya dalam berdagang mengurangi timbangan. Sahih. Mengurangi timbangan, betul. Ya, atau ya kedua, tabaruj bukan untuk suami. Masya Allah, bagus sekali contohnya. Masya Allah, luar biasa. Yang pertama, mengurangi timbangan, dapat hadiah ibu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan yang hadiah dikasih rizki sama Allah, diganti dengan rizki yang melimpah. Amin. Jadi ngurangi timbangan itu hukumnya haram. Apalagi di bulan Ramadan. Ya. Kita sebagian kita teriak-teriak untuk protes yang di atas korupsi. Tapi yang teriak-teriak itu ternyata pas dagang jualan beras, korupsi juga. Orang semacam ini nanti kalau jadi pemimpin korupsi lagi enggak? Pasti korupsi. Karena biasanya orang teriak-teriak jelek-jelekin atasan atau pemerintah, ini ada nafsunya, ada syahwatnya, syahwat kepemimpinan, ya. Masya Allah, contohnya bagus. Kemudian contoh berikutnya tidak tabarruj. Tabarruj, ya, untuk perempuan dia bersolek, berdandan, jadi cantiknya di luar. Kalau di luar, Masya Allah, kayak mau kondangan, ya, kasih merah-merah pipinya, disangkanya lampu merah, sampai berhenti di pinggir jalan, mobil berhenti, ini lampu merah atau bukan nih? Ya, pas di rumah, subhanallah, di rumah bau balsem, ya, bau balsem, bau remason, misalnya kan remason balsem, koyok semua di mana-mana, ya. Gak perhatian sama suaminya. Istri yang baik, yang soleh itu kata Rasulullah SAW, apabila kau pandang sarratka, dia membuat kamu bahagia, senang. Senang dengan apanya? Penampilannya. Bukan harus kayak artis, enggak, kayak mau di panggung, enggak. Penampilannya yang sewajarnya kan gitu. Kemudian juga baunya harum. Masya Allah, banyak diantara kita lupa tuh ibu-ibu ya. Kalau baru kawin, Masya Allah wangi ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kesananya tadi bau remason, bau balsam. Ya. Nah, tapi perempuan yang solihah, Insya Allah enggak seperti itu. Nah, ibu-ibu yang di sini, Masya Allah, sangat tahu bagaimana bakti sama suaminya. Tadi kan contohnya, Masya Allah, tabarruj, keluar bersolek, bukan untuk suami, itu dosa. Ya. Istri yang soleha itu bersoleknya, berdandannya, wanginya untuk siapa? Suami. Ya, dapat pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud contohnya Masya Allah bagus sekali. Nah, jadi ini puasa maknawi Bapak Ibu. Selain kita puasa jasmani, kita juga harus puasa maknawi. Ketika kita nahan diri dari makan dan minum, kita juga tahan diri. Mata kita jangan lihat macam-macam, telinga kita jangan dengar macam-macam, ya. Mulut kita kunci dari hal yang jelek, dari maksiat, dari ghibah, dari namimah, dari sukhriyah, dari mencela orang, mencaci orang, ya. Yang keluar dari lisan kita zikir, baca Quran, itu usahakan seperti itu, supaya ibadah saum kita sempurna. Dan sekali lagi saya bacakan hadis Rasulullah SAW, man lam yada' qaulaz zur,
siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan yang mengandung keharaman, wal amala bihi, dan perbuatan yang mengandung keharaman, falaysa lillahi azza wa jalla hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Nah, ini jenis manusia yang keempat ya. Masuk ke jenis manusia yang kelima ya. Wa minan nas kismun la ya'rifullaha fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan. Ya. Di antara manusia, kata beliau, ada yang tidak mengenal Allah di Ramadan dan di luar Ramadan. Jadi 5 saja ternyata di sini Bapak Ibu, saya bacanya. Di antara manusia ada orang yang tidak mengenal, sebelum ini yang kelima ya. Wa minan nas kismun ja'ala nahara siyam raqadan wa lailahu samran wa lahwan. Maaf ya, dihapus lagi. Di tip X ada tip X-nya. Ada, saya kelewatan ya. Sekarang bukan zamannya tip X ya. Nah, dulu waktu kita sekolah dulu pakai tip X. Nah, sekarang ada yang alat penutup itu ya. Nah, semakin canggih, masya Allah. Sekarang orang nggak butuh kitab lagi. Sekarang di sini sudah ratusan kitab sudah ada di sini. Ya, ini zaman nikmat Bapak Ibu, masya Allah. Ya, kita bisa membawa ratusan kitab bahkan ribuan kitab di HP. Ya, sambil jalan kita bisa buka baca, masya Allah. Makanya kalau kita masih nggak ngerti agama, padahal wasilah ya, sarana dimudahkan sama Allah, itu keterlaluan. Taib yang keberapa kita? Yang kelima ya. Sabar ya. Sekitar 5 menit lagi. Nanti tanya sedikit insyaallah. Habis itu Bapak Ibu silakan makan minum ya. Disiapkan sama panitia, masya Allah ini. Kajian luar biasa ini. Zahir dan batin terisi insyaallah. Baik, di antara manusia ada yang menjadikan siang bulan Ramadan untuk tidur saja. Ya, untuk tidur. Ini bisa disebut Abu Naum ini ya. Walailahu samran walahwan, malam harinya begadang, malam harinya melakukan perbuatan yang sia-sia ya. Di siang hari tidak menyibukkan diri dengan zikir, dengan kebaikan, dan di malam hari tidak mensucikan dirinya dari hal-hal yang haram. Ini ada semacam ini nih, orang nggak peduli sama Ramadan, ya. Di siang hari tidur, pakai dalil yang lemah, katanya naumus shaim ibadah, ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Jadi dari pagi sampai mau buka tidur. Nah, malamnya begadang. Ada nggak yang semacam itu? Ada. Subhanallah. Dulu sahabat itu dan Rasul perang di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Dari beberapa informasi atau yang saya dapatkan, bahwa surga itu seluas langit dan bumi. Subhanallah. Seluas langit dan bumi. Dia menggunakan pikir dia, kalau seluas langit dan bumi, berarti tidak ada neraka dong. Itu anggapannya dia, sehingga saya anggap, kalau saya bandingkan dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa ini masuk ke kelompok nomor 6. Iya. Nah, mungkin Ustadz bisa menyampaikan kalau suatu saat saya ada pertanyaan yang sama, saya bisa menjawab dengan menyampaikan dengan benar yang bersangkutan. Iya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jawab Bapak. Allah Subhanahu wa taala
yang mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Jadi bergegaslah kepada ampunan dari Allah, dari Rabb kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini tidak menafikan bahwa tidak ada neraka. Ya. Allah yang mengatakan bahwa surga itu luasnya seperti itu. Allah juga yang berfirman pada kita, Allah sudah menciptakan api neraka. Di mana wallahu alam. Ya kan? Dan kita serahkan urusan itu kepada Allah. Ya kan? Kita sebagai muslim wajib beriman sebagaimana kita beriman Allah habarkan ada surga yang luasnya seperti itu. Kalau kita tanya ke dia, Bapak yakin bahwa surga luasnya seperti yang Allah habarkan? Iya. Seharusnya Bapak juga yakin dengan apa yang Allah habarkan ada neraka. Dan itu banyak ayatnya. Di antaranya di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengancam orang yang enggak percaya sama Al-Qur'an. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah itu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Apa kata Allah? Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara. Takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Apa kata Allah? Uiddat lil kafirin, yang sudah disiapkan untuk orang-orang kafir. Sudah disiapkan. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah memasukkan orang ke neraka, orang yang yang membangkang. Itu antum kasih analogi sepertinya di itu saja, ya. Atau nanti baca-baca yang lainnya, ya. Orang semacam ini kadang main-main, ya, main-main, dan dia nggak puasa, Pak, ya, biasanya, ya, dia nggak puasa. Nauzubillah. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya, dan terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pahala sebanyak-banyaknya kepada kita, dan Allah berikan pahala besar untuk yang tidak ngobrol. Dan yang ngobrol juga kasih pahala, cuma beda pahalanya, nggak apa-apa. Ya, kita doakan, ya. Tapi dapat pahala semua insyaallah. Tapi beda yang antara yang ngobrol sama yang tidak ngobrol. Ya. Mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah angkat derajat kita semua. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.